Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, selamat petang, senang sekali jumpa bersama saya Khairul Fahmi kali ini di Mutiara Ramadan TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini Jumat di 14 April 2023. Dan sore hari ini di Jumat yang berkah ini tentunya kita akan mengangkat tema mengenai keistimewaan Lailatul Qadar ataupun juga doa apa saja yang mungkin dapat kita panjatkan di malam Lailatul Qadar tentunya. Dan saat ini bersama dengan narasumber kita ada Bapak Ustadz Ikhwan Nasution tentunya. Nah, apa kabar Pak Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat. Masih puasa ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, langsung saja kita bakalan mendengarkan sedikit tausiah tentunya untuk pembuka kita di Mutiara Ramadan TVRI Bengkulu kali ini tentang keistimewaan Lailatul Qadar. Silakan Pak Ustadz. Baik, makasih Bang Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun berada, yang senantiasa kita sama-sama berharap dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan Lailatul Qadar. Lailah artinya malam, Qadar itu diartinya kemuliaan. Qadar juga diartikan malam yang sempit. Lailatul Qadar juga disebutkan malam ditetapkannya takdir. Jadi apa saja keistimewaan Lailatul Qadar itu? Karena memang Lailatul Qadar itu Allah menjelaskannya dalam Al-Quran yang memiliki memang banyak keistimewaan Bang Fahmi. Pertama dalam surat Al-Qadar Allah sebut inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kata Allah, kami telah menurunkan Al-Quran di malam Qadar. Maka salah satu keistimewaan Lailatul Qadar adalah malam yang Allah pilih untuk menurunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turun secara dua tahap. Tahap pertama, Al-Quran turun dari Laul Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah secara utuh 30 juz. Nah, turunnya Al-Quran ini dari Laul Mahfuz ke langit dunia, ini yang disebut malam Qadar, di malam kemuliaan. Maka kenapa malam Qadar itu menjadi mulia? Karena Allah memilih di situ untuk diturunkan Al-Quran. Karena memang Bang Fahmi, apapun yang berhubungan dengan Quran menjadi mulia. Kita lihatlah Ramadan ini. Bulan Ramadan kenapa dia menjadi mulia? Karena bulan Ramadan Allah sebut syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah pilih untuk Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Maka menjadi mulialah Ramadan karena bulan itu pilihan Allah turunkan Al-Quran. Malaikat Jibril juga kenapa menjadi malaikat yang paling mulia? Karena malaikat Jibril lah malaikat yang Allah pilih untuk menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Nabi Muhammad SAW menjadi mulia karena memang Nabi Muhammad Nabi yang Allah pilih untuk menerima Al-Quran. Kenapa umat Muhammad SAW? Kita umat Nabi Muhammad SAW menjadi mulia karena umat Nabi Muhammad umat yang menerima Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran. Maka menjadi mulialah kita. Intinya apapun yang berhubungan dengan Al-Quran menjadi mulia. Selembar kertas ya Bang Fahmi, dia akan hina ketika dia hanya sebatas kertas saja. Tetapi ketika kertas itu sudah bersatu dia dengan Al-Quran, menjadi sampul Quran kah? Atau dia menjadi bagian tulisan Al-Quran kah? Maka kertas itu menjadi mulia. Tidak boleh kita taruh di bawah ya. Haram kita masuk ke kamar mandi, menjadi mulia dia. Kenapa? Karena dia sudah menjadi bagian dari Al-Quran. Intinya tadi, apapun yang berhubungan dengan Al-Quran menjadi mulia. Penghafal Quran, kenapa mulia? Karena dia menghafal Quran. Begitu juga malam Qadar ini. Kenapa disebut malam Qadar, malam kemuliaan? Karena Allah yang menyebutnya. Di malam itu Allah turunkan Al-Quran. Maka Al-Quran, ulama menjelaskan dua tahap Al-Quran ini turun. Tahap pertama
turun dari Laul Mahfuz tadi ke langit dunia utuh, itulah malam Qadar. Tahap kedua, turunnya Al-Quran itu dari langit dunia atau Baitul Izzah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berangsur-angsur, tidak utuh. Turunnya itu yang pertama Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Inilah yang kita sebut nuzulul Quran. Nah, nuzul Quran itu ya yang diyakini para ahli sejarah di tanggal 17 Ramadan. Sehingga kita memperingati nuzul Quran 17 Ramadan. Tapi Lailatul Qadar juga disebut malam mulia karena Allah turunkan Al-Quran dari Laul Mahfuz ke langit dunia. Maka ini diantara keistimewaan pertama. Kenapa Lailatul Qadar itu istimewa? Karena memang Allah turunkan Al-Quran di malam itu. Kemudian keistimewaan Lailatul Qadar juga disebutkan, Allah yang menyebutkan ini kemuliaannya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu kata Allah lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik. Bukan seperti 1000 bulan. Artinya lebih dari 1000. Bisa jadi 1 juta, 1 miliar, yang jelas lebih baik. Karena memang orang Arab itu menyebut bilangan banyak itu 1000. Maka ada negeri 1001 malam dia. Ya memang 1000 itu ukuran banyak. Maka disebut Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Di awalnya Allah tanya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadr." Kata Allah, "Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar?" Jadi Allah yang bertanya, Allah juga yang menjelaskan, menjawab. Jadi seolah-olah Allah ingin menguatkan, ini loh malam kemuliaan. Jadi Allah sengaja memancing kita, apa sih malam Lailatul Qadar? Kemudian Allah jawab, ini loh malam Lailatul Qadar. Saking mulianya Allah yang bertanya, menggugah kita ingin cari tahu. Tapi Allah jelaskan, oh ini malam Qadar. Saking mulianya dijamin oleh Allah, lebih baik kita beramal di situ dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung tahunnya 83 tahun 4 bulan. Jadi siapa yang beramal? Misal kita beramal di Lailatul Qadar itu. Kita mungkin baca Quran atau mungkin kita hanya tasbih subhanallah. Bertepatan di Lailatul Qadar, maka tasbih kita tadi lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Karena memang Lailatul Qadar ini Allah berikan khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena tidak pernah diberikan kepada umat terdahulu. Jadi Lailatul Qadar ini memang Allah berikan khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Apa sebab? Di antara dijelaskan oleh ulama, karena memang umur umat Nabi Muhammad SAW, umur kita ini pendek-pendek Bang Fahmi. Beda dengan umur umat dulu. Umat dulu umurnya panjang-panjang. Itu sejarah menyebutkan dalam Al-Quran kan Nabi Nuh saja berdakwah kepada kaumnya itu 950 tahun. Jadi 1000 tahun kurang 50. Jadi 950 tahun itu dakwah mengajak orang nyembah Allah. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim berdakwahnya 200 tahun karena umur umat tak jauh dari umur nabinya. Maka umur Nabi kita Muhammad SAW 63 tahun. Maka kata Nabi, a'mar ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Umur kita itu tak jauh dari umur Nabi. Nah, logikanya kalau umat dulu umurnya panjang-panjang, tentulah amal mereka jauh lebih banyak. Karena umurnya panjang. Maka Allah Maha Adil, umur umat Nabi Muhammad memang pendek secara hitungan matematik. Tapi Allah Maha Adilnya, Allah berikan kesempatan umat Nabi Muhammad SAW, walaupun umurnya pendek, pahalanya bisa mengalahkan umat terdahulu. Bayangkan satu Lailatul Qadar itu dipastikan lebih baik dari 1000 bulan. Maka ketika kita beramal di malam itu, katakanlah mungkin sholat sunnah kita 2 rakaat di Lailatul Qadar, pas bertepatan di Lailatul Qadar, maka sholat sunnah kita 2 rakaat ini sama dengan bahkan lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun. Rasanya kita susah sampai umur 83 tahun dan sangat langka sekarang umur yang 83 tahun. Bayangkan, artinya umur pendek tapi pahalanya mengalahkan umur umat dulu. Nah, inilah keistimewaannya. Baik Pak Ustadz, luar biasa tentunya ya. Dan kita harus menggali lagi seperti apa untuk keistimewaan dari malam Lailatul Qadar untuk di kesempatan kali ini. Kita jeda iklan terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami di Mutiara Ramadan TVRI Bengkulu.